Saya waktu itu berkomitmen memang untuk Fakultas Bahasa dan Seni itu komitmennya kepada pengembangan budaya pesisiran utara Jawa, Bapak. Itu kami wujudkan dalam bentuk penelitian dan pengabdian masyarakat, termasuk kegiatan-kegiatan seninya. Kami ketika itu sudah dalam pewayangan sudah bekerja sama dengan almarhum Entus yang itu akan mengembangkan gagrak. Mohon maaf mungkin tepatnya apa? Tapi gagrak pewayangan pesisiran. Halo Biotizen, sudah tahu belum kalau sekarang ada metode baru pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19 selain swab lo, BioSaliva merupakan alternatif pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19. Dengan BioSaliva, tes PCR COVID-19 akan lebih nyaman karena sampelnya diambil melalui metode kumur-kumur. Tes PCR COVID-19 aman dan nyaman. BioSaliva aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini selalu memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut Mangayu Bagyo dan memberi makna 64 tahun Universitas Diponegoro. Saya sudah bertemu dengan banyak alumni dan saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Agus Nuryatin, M.Hum. Beliau adalah Direktur Pasca Sarjana UNES. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, baik, Pak. Ya. Prof, mungkin bisa bercerita tentang ketika masih kuliah di dulu namanya masih Fakultas Sastra ya. Sekarang Fakultas Sastra, betul. Ya. Fakultas Ilmu Budaya kelihatannya sekarang. Nah, kemudian merintis karir juga waktu itu masih namanya IKIP Semarang, sekarang menjadi UNES, Universitas Negeri Semarang. Berbagai jabatan, pernah di AMPU, sekarang menjadi Direktur Program Pasca Sarjana. Silakan, Bro. Baik, makasih Pak Bambang. Saya masuk S1 Fakultas Sastra, ya. Undip itu tahun 1981. Nah. Ya. Dan ketika itu bagi saya ya menurut saya sebuah kemewahan ya. Artinya saya dari SPG kemudian diterima di Undip di Fakultas Sastra, dan satu sisi kemewahan, di sisi yang lain juga pengalaman pertama buat saya belajar mandiri. Dalam pengertian memang di perguruan tinggi itu kan pengalaman saya pertama, sehingga saya belajar mandiri. Kemudian kebetulan ketika itu di samping kuliah sebelumnya juga saya bekerja sebagai guru SD, Pak Bambang. Oh. Guru SD honorer. Ya. Karena terus terang dengan honor dari guru SD itu saya gunakan untuk daftar di Undip dan alhamdulillah diterima. Itu di mana guru SD-nya, Bro? Di SD Karangayu. Komplek Karangayu itu di pasar itu saat itu. Jadi saya lulus SPG, kemudian di sana memang saya tidak diterima jadi guru, terus ke Semarang ikut saya, lalu diperintah untuk ngajar di SD sebagai guru honorer, lalu
honor berapa bulan itu saya kumpulkan untuk daftar di Undip dan alhamdulillah diterima. Ketika itu daftar Undip dan IKIP keduanya diterima, Pak Bambang, tapi saya memilih di Undip. Ya, pengalaman saya kuliah menurut saya ya dalam pengertian kemampuan ya saya kira dapat mengikuti gitu. Kemudian lulus itu waktu itu saya 6 tahun. Tetapi lulusan ketiga, Pak. Jadi 1, 2, 3 lulus. Kami hadir di seluruh pelosok negeri, tidak hanya melayani masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga melayani kebutuhan rumah bagi generasi muda. Beragam konsep perumahan yang kami kembangkan hingga sekarang turut berkontribusi pada bangsa ini. Tidak hanya memprioritaskan pada hunian vertikal, kami juga menyentuh pada hunian tapak. Prof, mengapa memilih Fakultas Sastra? Ini saya harus berterus terang. Semula itu saya kepengen di Fakultas Hukum. Kalau tidak di Sospol itu. Tapi saat itu Undip itu hanya menerima lulusan SPG itu di Fakultas Sastra. Itu pun dengan catatan yang nilai ijazahnya rata-rata 8 ke atas. Dan ya mau tidak mau saya harus memilih masuk di Fakultas Sastra. Dan pilihannya di sana ada sastra Inggris, ada sastra Indonesia, lalu ada sejarah. Saya masuk di sastra Indonesia. Itu kemudian kuliah sambil ngajar di SD, kemudian setelah tidak di SD, saya ganti ngajar di Sanawiyah ketika itu, di Aliyah, kemudian di SMA. Jadi pengalaman kuliah menurut saya ketika itu justru menjadi satu sisi kemandirian dalam belajar, yang kedua kemampuan membagi waktu, dan saya merasa Undip meletakkan batu pertama untuk konteks kemandirian dan pembagian waktu itu. Ya, Prof. Sebelumnya saya tanya, kalau mengajar di SMP atau SMA ya, Sanawiyah itu kan bisa datang pada waktu jam mengajar. Tetapi kalau SD itu kan harus berada di sekolah terus. Itu apa bisa disambi? Ketika itu saya kebetulan ini kepala sekolahnya kan bulik saya. Kemudian saya diatur-atur suruh jamnya bisa masuk itu, dan ketika itu saya dari Karangayu. Kemudian pada saat saya kuliah harus naik sepeda itu ke peleburan sana, terus balik-balik gitu. Jadi ketika itu pengaturan itu lebih karena kebijaksanaan kepala sekolahnya, dan kepala sekolahnya itu bulik saya gitu. Tahun 81 masih naik sepeda. Itu berapa orang yang kuliah dengan naik sepeda di Fakultas Sastra waktu itu? Yang saya ingat teman satu angkatan saya itu satu ya. Yang lain saya lupa ya. Yang lain ya kebanyakan ada yang pakai sepeda motor dan Jadi satu angkatan cuma 2 orang yang naik sepeda. Lebih, tapi saya yang ingat. Baik, silakan, Bro. Kemudian saya ketika itu memang, ini mungkin pengalaman juga, saya tidak berorganisasi di dunia mahasiswa yang
afiliasi ke partai atau Ekstra politik, ya. ekstra. Saya ambilnya teater. Oh, iya. Dan ternyata bagi saya ketika berlatih teater itu, bermain teater itu sangat mendukung saya ketika menjadi dosen. Oh, iya. Artinya Ya. saya secara gestur, secara fisik, kemudian vokal termasuk itu saya peroleh dari latihan teater itu. Iya, itu ada yang terkenal teater Empire Kampus ya, Prof? Ya, saya menjadi anggota di sana. Iya. Dan sisi yang lain saya nulis, Pak Bambang. Ya. Nulis puisi, nulis cerpen. Dan saya ketika itu sangat ingat betapa dalam tanda petik menakutkannya Mas Bambang ini, karena menjadi penjaga gawang di Suara Merdeka untuk rubrik sastra budaya. Ya, dan menurut saya ketika sudah disapa dan karyanya pernah di Suara Merdeka, rasanya sudah menjadi sangat puas. Iya. Nah, ya. Saya 1987 saya lulus, kemudian setahun berikutnya saya daftar di IKIP Semarang ketika itu. Saya mungkin harus menyebutkan bahwa perjalanan nasib itu yang mengantarkan kemudian saya daftar di IKIP itu. Karena sesungguhnya ketika itu saya sudah akan berangkat ke Solo Pos, Mas Bambang. Oh, mau jadi wartawan. Ya. Tetapi kemudian dalam perjalanan itu kok saya mampir ke tempat pamitan seseorang yang kemudian menjadi mertua saya. Terus saya disuruh untuk daftar saja di IKIP, tidak usah di mana-mana. Gitu. Lalu jadilah saya daftar di IKIP dan diterima. 89 saya mulai mengajar di IKIP. Dan di IKIP saya yang pertama-tama diingatkan ketika itu oleh pembantu dekan 1. Ya. Itu mengatakan begini, ini dalam bahasa Jawa yang langsung, Gus, kamu itu sekarang diterima menjadi dosen IKIP. Ya. IKIP itu berbeda dengan Undip. Ya. Kalau kamu mengajar IKIP itu tidak boleh kalau kamu mengajar mahasiswa IKIP itu jangan kamu samakan ketika kamu menjadi mahasiswa Undip diajar oleh dosen-dosenmu. Di IKIP itu akan dibentuk jadi guru dan mereka dibimbing untuk menjadi guru yang baik. Salah satu cirinya adalah ketika kamu menyampaikan materi harus dipersiapkan dengan betul. Kemudian kalau kamu menyuruh membuka referensi tertentu, rujukan, sebaiknya kamu sudah menyediakan dengan segala macam aspek proses pengajaran itu dengan rinci. Begini Mas, saya satu sisi ketika itu saya terkejut karena bukan bermaksud membandingkan, tetapi menurut saya harus berkata apa yang saya alami. Di Undip itu proses perkuliahan tidak dalam tanda petik mahasiswa itu diloloh itu enggak. Ya. Terus itu diberi antar, kemudian lalu kami disuruh cari referensi dan yang lain-lain itu. Jadi di sana ada kemandirian.
pada saat itu. Tetapi saya tidak terkejut juga. Mengapa? Karena saya dari SPG, Pak Bambang. Oh. Sehingga apa yang saya peroleh ketika di SPG itu relatif sama proses polanya ketika mengajar di IKIP. Dan itu kemudian bersyukur saya bisa memerankan sebagai dosen IKIP. Dan ketika itu memang ternyata barangkali memang gestur atau sikap atau apa saya sudah lebih pantas menjadi guru daripada menjadi wartawan atau seniman mungkin kan. Saya melakoni, kemudian beberapa bulan, ya 1 tahun 2 tahun itu kemudian saya diberi tugas untuk menjadi pendamping kegiatan mahasiswa itu Pak Bambang. Ya. Terus beberapa tahun kemudian ketika itu di UNES dibentuk program studi sastra Indonesia. Ya. Dan saya menjadi ketua prodinya ketika itu 2 periode. Ya. Jadi sebelumnya hanya bahasa ya, Prof? Sebelumnya kan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Ya. Pendidikan. Ya. Ketika itu kan IKIP ketika itu mendapat benar mandate yang di samping menyelenggarakan pendidikan yang pendidikan tapi yang non pendidikan. Iya. Apalagi setelah menjadi UNES. Ya. Prof. Agus tidak tahu kalau saya pernah menjadi mahasiswa di situ tahun 78 ya. Oh, pernah ya? Saya kuliah di situ, saya kuliah 2 di IKIP sama di Undip. Oh, bahasa Indonesia juga? Bahasa Indonesia. Jadi saya kenal sekali dengan dosen-dosen di situ. Termasuk almarhum Pak Haryanto itu ya? Oh iya, Pak Haryanto, Pak Sunarji, Bu Ramina, banyak yang kenal, tapi nggak sampai setahun ya di situ. Ya, setelah itu Mas Bambang di Undip yang Fakultas Hukum itu ya? Fakultas Hukum. Dan saya juga pernah kuliah di Fakultas Sastra. Pernah dengar nggak Fakultas Sastra Undip? Pernah, kalau itu pernah. Ya, bahasa Inggris saya juga cuma setahun kira-kira. Ya, jadi selalu di atas angkatannya di atas saya kan. Iya kelihatannya. Di itu jadi terus kemudian setelah jadi ketua prodi Mas Bambang. Ya. Saya jadi ketua jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia ketika. Ya. Sudah di kampusnya sudah di sekarang ini. Terus hampir satu periode menjadi ketua jurusan, saya kemudian terpilih menjadi dekan Fakultas Bahasa dan Seni. Ya. Selama hampir 2 periode, artinya di periode yang kedua seharusnya 4 tahun, tapi tahun keempat saya katakan ini ditugaskan ya. Ditugaskan menjadi wakil rektor bidang kerjasama di UNES. Sekitar 1 tahun saya jadi PR4, masih dalam penyesuaian itu. Ya. Tapi kemudian saya ditugaskan sebagai direktur pasca sarjana
UNES sampai sekarang ini. Apa yang berkesan ketika di dalam jabatan-jabatan itu? Hampir semua yang berkesan. Kalau di prodi ya, karena memang ketika itu menjadi ketua prodi bahasa sastra Indonesia pertama, tentu meletakkan dasar bagaimana sebenarnya yang namanya sastra Indonesia itu seperti apa gitu, bukan pendidikan. Gitu. Ya. Saya kira munculnya di situ. Kalau menjadi ketua jurusan ya saya kira itu lebih karena barangkali ketika itu tidak ada yang mau yang lain gitu. Ya. Kemudian adanya saya, ya udah saya laksanakan saja gitu. Ya. Karena terus terang ketika itu saya menjadi satu-satunya ketua jurusan yang profesor. Nah. Ya. Itu yang lain tidak ada itu. Jadi mungkin kalau itu perlu dicatat ya, ketua jurusan pertama yang profesor itu ketika itu di UNES ya, itu saya. Nah ini karena faktor kebetulan tidak ada yang lain yang mau saja gitu saya. Mungkin itulah gitu ya. Ya. Tapi lebih karena perjalanan. Ya. Ketika menjadi dekan, saya memang merasa ada beberapa yang berkesan. Satu diantaranya, di sana ada 15 program studi, Pak Bambang. Yeah. Nah, sampai di akhir masa jabatan saya, sudah 12 prodi yang akreditasinya A. Ya. Saya merasa ini ya salah satu prestasi saya, tentu dibantu oleh yang lain. Ya. Yang 3 yang tersisa masih B gitu, tidak ada yang C sih. Itu pertama. Yang kedua, saya waktu itu berkomitmen memang untuk Fakultas Bahasa dan Seni itu komitmennya kepada pengembangan budaya pesisiran utara Jawa. Itu kami wujudkan dalam bentuk penelitian dan pengabdian masyarakat, termasuk kegiatan-kegiatan seninya. Kami ketika itu sudah dalam pewayangan sudah bekerja sama dengan almarhum Endus yang itu akan mengembangkan gagrak. Mohon maaf mungkin tepatnya apa, tapi gagrak pewayangan pesisiran. Tapi Mas Endus sudah kepundut. Kemudian ini sebenarnya ketika masa-masa akhir saya jadi dekan sudah kami bangun juga dengan Mas yang dari Rembang itu, dalang dari Rembang, Sigit, dan dia sudah siap akan mengembangkan itu. Tapi keburu saya jadi WR4, terus sekarang tampaknya tidak ada yang melanjutkan ya untuk konteks itu. Yang kedua, sesi budaya juga, ketika itu saya jadi dekan diadakan ini Mas, Sinden Idol. Sinden Idol itu sudah sampai ketiga dan itu menurut saya sangat fenomenal ya, sangat fenomenal saat itu. Ya. Nah, lalu yang ketiga ada kemarin yang lalu ada menyelenggarakan penulisan novel yang melalui melalui online, bukan? Online ya, jenis itu. Jadi masukan penjuriannya masuk ke musim itu. Dan menurut saya ketika itu sebenarnya sangat prospektif, tapi kemudian berulang kali kalau kegiatan di kampus itu kan selalu berpihak pada ini ya, pada siapa yang ketika itu
menjadi komandannya gitu. Belum bisa menjadi agenda yang memang pasti di fakultas itu. Ya. Tapi yang jelas, yang saya sebenarnya begitu perhatian terhadap budaya pesisir sekarang itu di FBS. Kalau panjenengan tidak ke sana kan di depannya itu ada semacam patung gitu, itu namanya di situ kapal itu kapal gitu. Dan itu kami gambarkan, ini menandakan bahwa budaya pesisir butuh kapal, dan kapalnya itu kapal yang lari ke masa depan. Ya. Kalau selama jadi WR bidang kerjasama WR 4, karena baru 1 tahun, jadi saya merasa sebenarnya masih dalam proses. Ya, Prof, saya mau tanya sedikit ini. UNES itu kan sebenarnya mempunyai program studi yang khas ya untuk di Jawa Tengah. Yang saya lihat misalnya olahraga itu yang punya hanya UNES. Kemudian seni itu juga UNES, walaupun disusul PGRI sekarang juga punya. Tapi bahasa Jawa itu juga khas menurut saya di UNES. Ya. Nah, apa yang tadi belum disebutkan itu yang dalam bahasa Jawa itu? Ya, tadi mohon maaf ketika saya menyebut tentang wayang, kemudian tentang sinden, ya. Itu embrionya dari bahasa Jawa. Ya. Karena memang hampir semua pangrawit ya itu memang dari bahasa Jawa. Dan kalau Pak Bambang sekarang ke jurusan bahasa Jawa, di sana ada lab yang khusus tentang wayang, tentang gamelan. Ya. Di sana khas, dan ketika itu sebenarnya kami juga sudah memprogramkan terutama untuk sastra Jawanya itu menjadi prodi internasional gitu. Ya. Ya, tapi ini dalam proses ke arah sana. Kalau olahraga saya kira kalau kita lihat sebenarnya warna olahraga di Jawa Tengah bahkan itu diwarnai oleh FIK, Fakultas Ilmu Keolahragaan UNES. Di semua bidang, bahkan pengurus olahraga Jawa Tengah itu sekarang kan hampir didominasi oleh dosen-dosen. Baik, Prof. Langsung aja ke yang pasca sarjana, Prof. Karena saya melihat banyak sekali alumninya yang ada yang jadi rektor, ada yang jadi pejabat pemerintahan dan sebagainya. Mungkin bisa diceritakan. Saya di pasca sarjana baru 2 tahun hampir, jadi sebenarnya apa yang sekarang alumni yang menyebar itu sebenarnya hasil olahan pendahulu-pendahulu saya. Jadi saya tidak ingin mengklaim bahwa itu kerja saya gitu ya. Yeah. Tetapi yang jelas bahwa memang alumni pasca sarjana UNES itu bekerja di banyak tempat, baik di pemerintahan maupun pemerintahan. Jadi kalau jadi rektor tuh banyak ya. Yeah. Bahkan rektor UMS itu. Iya, betul. Itu juga lulusan pasca direktur pasca UMS itu juga lulusan. Dan sampai sekarang kami jalin tetap Pak Rektor dan Pak Direktur pasca itu selalu kami undang untuk menguji disertasi di UNES. Kemudian di jabatan pemerintah ada Pak Benyamin sekarang itu juga saat itu.
Dan beberapa di luar Jawa banyak Pak Bambang alumni yang menjabat di sana itu. Ya kalau sekarang saya kira saya karena apa namanya ya baru 2 tahun, jadi yang saya rasakan ya suasana kuliah, ujian, konon katanya sekarang kalau mahasiswa mau ujian itu tidak pada takut gitu ya. Karena ujian itu bukan dianggap sebagai arena pembantaian, tetapi area untuk menyampaikan hasil penelitiannya, dan saya terutama memang menjaga suasana itu. Ya. Jadi saya juga punya pengalaman pribadi kalau ujian disertasi dengan suasana yang menegangkan, bukannya hasil penelitian saya bisa saya ungkapkan dengan baik, tapi malah ada rasa tegang. Itu suasana kami ubah. Jadi ujian dibuat bahwa mereka nyaman, pengujinya maupun yang diuji, sehingga semua gagasan bisa muncul dengan baik. Yang penting terjaga adalah dalam kenyamanan itu standar keilmuan penelitian tetap dijaga. Baik, nah sekarang kembali ke Undip. Apa semangat atau nilai-nilai apa yang bisa diaplikasikan ketika berkarir di IKIP Semarang sampai di UNES? Ya, saya melihat tadi mungkin pengalaman teater itulah, dalam teater secara pribadi itu bisa menjadikan saya lebih bisa bermain peran ya. Peran. Artinya ketika saya menjabat apa, saya harus bersikap bagaimana, itu kan sebenarnya ilmu bermain peran gitu ya. Meskipun itu tidak. Ya pernah pentas. Saya kenal beberapa orang, tapi waktu itu tidak terlalu melihat Prof. Agus waktu itu. Kan ada Rosa Widiawan, ada Agus Maladi, ada yang dulu suka main bola itu, lebih senior lagi kelihatannya itu. Krisno. Krisno Badi ya. Oh, Krisno Badi ya. Itu. Ya, saya main di bawah sutradara Mas Wawan. Ya. Ada main dulu di gedung di Simpang 5 di beberapa tempat itu. Yeah. Memang saya akui ketika saya S1 kan tidak menonjol apapun gitu. Jadi biasa-biasa saja. Gitu. Tapi yang saya peroleh bahwa dengan bermain teater itu saya merasa bekal itu untuk itu. Yang kedua, kemandirian. Yeah. Kemandirian itu artinya bagaimana ketika saya kuliah di Undip harus mandiri, harus mencari referensi dengan sungguh sendiri dan lain-lain. Itu yang kemudian saya dapatkan, dan sampai sekarang menurut saya itu yang barangkali mempengaruhi juga mempengaruhi saya, dan itu bisa saya terapkan. Ya. Betul, ketika itu memang saya sangat mengenal Mas Bambang, tapi tentu Mas Bambang tidak mengetahui saya, dan ya begitu. Waktu itu kan nulis juga di Manunggal kalau nggak salah ya. Ya, Manunggal kemudian. Tapi yang beberapa saya juga pernah menulis di Penyebar Semangat, dan ada 2 kali keguritan saya itu menjadi 1 blok penuh gitu. Iya. Itu saya sudah lupa. Kemudian ada salah satu dosen yang dari UNESA itu masuk ke
UNES, kemudian dia mengingatkan, apa Pak Agus benar jangan nulis ini. Gitu. Saya baru ingat Bapak itu. Gitu. Jadi mungkin itu yang menjadikan saya lebih banyak berkiprah di dunia pendidikan, bukan di dunia seninya. Prof, ternyata sudah agak panjang juga. Mungkin terakhir, bagaimana komunikasi dengan para alumni Undip yang lain, dan mungkin ada saran-saran juga kepada alma mater, karena sekarang sudah jadi guru besar, mungkin memberi saran kepada Undip apa yang harus disempurnakan di dalam pendidikan di Fakultas Sastra atau Fakultas Ilmu Budaya sekarang ini, dan mungkin ada pesan para mahasiswa yang sekarang masih belajar. Silakan, Prof. Kalau komunikasi, saya sekarang membangun komunikasi dengan teman satu angkatan di satu WA group, kemudian di lintas angkatan juga di WA group yang lain. Ada komunikasi di sana. Melalui itu. Yang lain kalau komunikasi pribadi ya hanya dengan teman-teman yang khusus, misalnya yang saya sebut Kansunudin, Widiartono, itu karena dulu kan Agus Maladi. Dulu itu berempat kami, saya, Agus Maladi, Kang Sunudin, dan Widiartono. 4 kawan itu, tapi Agus Maladi mendahului cepat. Kemudian kalau kepada Undip ya khususnya kalau prodi jurusan sastra itu barangkali memang perlu ada ada semangat untuk meng-up-to-date prodi itu. Beberapa hal, tapi ini saya mudah-mudahan bukan menjadi anak durhaka ya. Tapi maksud saya, prodi yang saya pimpin itu, yang di UNES itu, kemudian sepertinya gitu ya, lebih maju dari prodi dulu saya di Undip itu. Sepertinya gitu ya. Karena salah satu contohnya misalnya dalam hal kajian-kajian sastra, apa yang sudah tidak dilakukan di Prodi Sastra Indonesia UNES itu masih dikerjakan di sana gitu. Yang kedua, ini saya mengambil contoh almarhum Agus Maladi. Itu ternyata dia juga tidak konsisten. S2, S3-nya tidak mau di sastra, tapi ke antropologi. Dan tak banyak untuk teman-teman dosen saya kira di sastra FIP itu ya semangat bahwa kalau memang sudah pilihan ke sastra ya ditekuni dengan sungguh-sungguh. Yang kepada mahasiswa tentu saya kira sebagaimana di tempat lain lah belajar. Terima kasih sekali Profesor Dr. Agus Nuryatin MHum, Direktur Pasca Sarjana UNES, yang telah bercerita prosesnya belajar sampai merintis karir sampai sekarang. Mungkin banyak yang bisa kita petik manfaatnya, mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Prof. Selamat bekerja, selamat berjuang, terus sukses. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang atas waktu yang diberikan pada saya. Terima kasih. Bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.